Jangan ingin kelihatan kaya. Jangan ingin kelihatan mewah lalu kita hutang sana sini. Kita nggak perlu ikut-ikutan orang. Saya pernah share ini di salah satu khotbah. Kalau kamu lihat kakak iparmu punya sepatu mahal, punya tas mahal, kamu nggak perlu ikut-ikutan seperti itu. Kamu harus belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Pede aja. Miliki prinsip hidup, nggak usah ikut-ikutan orang. Kalau kamu punya lebih, silakan. Kalau kamu nggak punya, nikmati apa yang kamu bisa. Amsal 12 ayat 9 gini. Lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlaga orang besar tetapi kekurangan makan. Pedoman orang yang gak makan gak apa-apa yang penting gaya itu salah, kata firman Tuhan. Bijaksanalah mengelola keuangan. Jangan menilai orang dari kekayaan orang tuanya. Karena belum tentu dia kaya ke depannya. Enak ya kalau punya pacar kaya, bisa dibeliin apa aja. Stop mental yang kayak gitu. Jangan punya mental aji mumpung waktu pacaran. Saya mau kasih tahu, harta tuh bisa habis. Pengkhotbah 5 ayat 14 bilang gini. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada sesuatu pun padanya untuk anaknya. Saya udah lihat di depan mata saya sendiri bagaimana orang kaya yang pada akhirnya tidak bisa ninggalin apa-apa buat anaknya. Waktu orang tuanya masih hidup, dia kaya raya, tapi begitu orang tuanya tidak ada, dia tidak punya apa-apa. Jangan menilai seseorang karena orang tuanya kaya. Yang anak orang kaya juga jangan merendahkan anak yang berasal dari keluarga yang tidak kaya. Karena yang membuat orang kaya itu kekuatan dari Tuhan dan karakternya. Ulangan 8 ayat 18 bilang gini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengar baik, Tuhan itu yang ngasih kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi fokus kita harusnya bukan kepada kekayaannya, tapi melihat apakah orang itu punya iman kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Saya percaya dalam hubungan, ada yang lebih penting dari uang. Kesederhanaan dan penghargaan jauh lebih baik daripada kelimpahan, tapi penuh dengan penghinaan. Salah satu masalah terbanyak dalam pernikahan selain uang adalah tidak adanya nilai penghargaan dalam hubungan. Tidak saling menghormati, tidak saling menghargai. Di dalam hubungan, biasanya fokusnya siapa takut sama siapa. Hubungan itu bukan tentang siapa yang ditakuti, tapi bagaimana kita saling menghormati. Laki-laki nggak boleh kasar, tapi perempuan juga tidak boleh kurang ajar. Sekalipun kamu berasal dari keluarga yang lebih kaya daripada pasanganmu, kamu harus bisa menghargai pasangan. Kalau sudah nikah, jangan mengandalkan orang tua atau mertua. Orang yang aji mumpung mengandalkan kekayaan orang tua atau mertua itu biasanya tidak akan dihargai oleh pasangannya. Kita harus belajar saling menghormati. Efesus 5 ayat 28 dan 33 mengajar kita bagaimana suami harus mengasihi istrinya dan juga istri harus menghormati suaminya. Dua-dua harus saling menghargai. Dimulai dari masa pacaran, kita harus saling menjaga supaya di dalam hubungan ada nilai penghargaan. Bagaimana supaya kita tetap dihargai, jaga kekudusan. Yang laki-laki jangan kasar, yang perempuan gak boleh kurang ajar. Siapa sih yang gak mau punya masa depan yang baik? Punya pasangan yang baik, rumah tangga yang harmonis, keuangan yang diberkati, perlindungan Tuhan atas kesehatan, berkat Tuhan atas keturunan. Tapi mari kita lihat rahasia firman Tuhan. Bagaimana kunci punya hidup yang diberkati. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya.
apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang yang takut akan Tuhan, hidup dipimpin roh Tuhan dan kebenaran firman, jaminan firman Tuhan, hidupnya pasti diberkati Tuhan. Kalau kita ingin punya pasangan yang bisa membuat kita punya kehidupan yang baik dan sejahtera, dengar baik, fokusnya bukan kekayaan harusnya. Fokusnya lihat apakah dia hidup dalam takut akan Tuhan dan lihat siapa yang ada di sekelilingnya. Karena Mazmur 1 ayat 1-3 menjabarkan 2 kunci keberhasilan dalam hidup. Yang pertama, siapa yang ada di sekeliling kita. Mitra bisnis Anda menentukan keberhasilan perusahaan Anda. Saya teringat ada orang yang pernah memulai bisnis, join dengan teman-temannya. Nah, dia anak Tuhan, lalu dia join bisnis dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Yang terjadi ketika mereka buka usaha itu, temannya ini panggil dukun untuk mendoakan tempat usaha mereka. Anak Tuhan ini bergumul, dari awal udah salah, tapi dia tetap teruskan. Apa yang terjadi? Usahanya tutup. Kalau kita mau punya keberhasilan hidup, penting diperhatikan siapa yang kita dengar, siapa yang kita izinkan berpengaruh dalam hidup kita. Karena semua itu menentukan cara pandang, gaya hidup, keputusan, dan masa depan kita. Teman-teman kita menentukan masa depan kita. Kalau kita mau lihat orang itu bakal berhasil atau tidak hidupnya, lihat dengan siapa dia bergaul. Yang kedua, firman Tuhan mengajarkan kunci keberhasilan hidup adalah landasan iman dalam kehidupan. Apakah hidupnya dipimpin oleh roh Tuhan dan kebenaran firman? Harusnya fokus kita bukan kekayaan, tapi lihat iman orang. Saya mau tutup dengan dasar pertimbangan yang esensi. Kalau tadi tidak esensi, fisik, kekayaan. Apa yang esensi? Yang esensi adalah iman. Orang yang takut akan Tuhan itu, kata firman Tuhan, tidak berbuat jahat sama sesamanya. Amsal 16 ayat 6 bilang, karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Saya percaya karakter yang baik itu lahir dari takut akan Allah. Karakter adalah cerminan ibadah. Hidup orang itu adalah ibadah kepada Allah. Kalau kita mau lihat apakah seseorang takut akan Tuhan, mari lihat karakternya. Amsal 8 ayat 13 berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Orang yang takut akan Tuhan bukanlah orang yang rajin puasa, rajin ke gereja, rajin pelayanan. Tapi orang yang takut akan Tuhan, buah-buah kehidupannya menggambarkan dia takut akan Tuhan. Dia benci kejahatan, dia nggak berbuat jahat sama sesama. Dia nggak sombong. Dia nggak ngata-ngatain orang dengan jahat. Karakter seseorang atau bagaimana seseorang memperlakukan orang lain menunjukkan imannya kepada Tuhan. Ayub 6 ayat 14 bilang gini, siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan yang maha kuasa. Saya percaya gampang banget untuk lihat apakah seseorang itu takut akan Tuhan. Gampang banget. Apakah waktu dia berbisnis, dia merugikan orang? Lihat bagaimana dia memperlakukan pegawainya. Apakah semena-mena? Lihat reaksinya waktu dia disakiti orang. Apalagi waktu dia direndahkan. Biasanya sifat asli orang akan ketahuan di situ. Orang yang takut akan Tuhan nggak akan berbuat jahat sama orang lain. Tidak akan merugikan orang lain. Tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang bisa aja bilang mereka baik, tapi tunggu sampai mereka sakit hati sama orang lain. Apakah mereka mengampuni? Karena orang yang benar-benar baik tidak akan balas jahat dengan jahat. Karakter yang lahir dari takut akan Tuhan yang akan membangun masa depan. Bisa dipercaya enggak, berintegritas enggak, tidak menipu, tidak berhutang, tidak mencuri, kerja keras enggak. Pepatah aja bilang rajin pangkal kaya. Tanggung jawab enggak, disiplin enggak, bijak enggak mengelola keuangan. Punya komitmen enggak, setia enggak, konsisten enggak. Apakah dia baik, murah hati, tidak pelit, adil, lemah lembut, tidak kasar, tidak merendahkan orang lain?
Karena orang yang takut akan Tuhan pasti punya karakter. Kecerdasan tanpa karakter akan membuat orang jadi jahat. Kalau kita ingin memilih pasangan yang tepat, yang harus jadi pertimbangan bagi kita adalah bagaimana dia memperlakukan orang-orang di sekitarnya. Bagaimana cara dia bekerja, bagaimana dia membangun hidupnya. Perhatikan keputusan-keputusannya. Kita perlu beri waktu buat orang supaya kita bisa mengenal mereka lebih dekat. Jangan melulu judge orang, menilai orang dari penampilan luarnya aja. Ah, pendek kita nggak mau. Ah, hitam kita nggak mau. Bahkan lucu, satu hari seorang jomblo bertanya kepada saya, gajinya berapa? Nggak esensi banget. Saya mau tutup dengan ini. Pasangan terbaik itu berawal dari pertemanan yang baik. Saya pernah ngomong, kita nggak akan bisa tahu sifat asli orang sampai kita benar-benar baik sama dia, punya hubungan yang baik. Kalau cuma PDKT, biasanya orang jaim. Pastikan kita punya pertemanan yang baik, hubungan yang baik di sekitar kita, karena kita nggak akan menikah sama orang asing, kita akan nikah dengan orang yang kita kenal. Nilai kita akan tercermin dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang punya nilai yang sama, kemungkinannya lebih besar bahwa kita akan menikah dengan orang yang punya nilai yang sama. Amsal 13 ayat 20 bilang, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, 1 Korintus 15 ayat 33. Saya mau tutup dengan sebuah kesaksian. Milih pasangan yang esensi itu gini. Kita mesti betul-betul melihat apakah karakternya baik. Yang kedua, apakah orang ini betul-betul bisa membawa kita ke tempat yang lebih baik. Seringkali kita ngikutin nafsu aja, dan ketika hubungan itu dijalankan, kita membiarkan kita dibawa ke arah yang salah. Kita membiarkan pasangan kita, pacar kita, tanpa sadar kita mengizinkan hidup kita dirusak, kita dibawa ke tempat yang salah. Saya kenal seorang anak muda yang begitu cinta Tuhan, begitu berapi-api, dia cinta anak-anak pedalaman, dia datang temui saya dan dia bilang, Kak Heni harus bantu anak-anak di pedalaman ini, mereka nggak bisa sekolah, nggak ada guru di sana, kampungnya jauh sekali dari kota, Kak Heni harus bantu. Saya senang banget ketemu anak muda ini, karena jarang ya ketemu anak muda tuh yang benar-benar punya panggilan yang luar biasa gitu, apalagi buat anak-anak pedalaman. Karena ada kesamaan ini, saya enjoy banget ngobrol sama anak muda ini. Alhasil, dia sempat bantu kami untuk kami bisa buka beberapa senter Tangan Pengharapan di daerahnya. Lalu singkat cerita, dia menikah. Kami tidak pernah dikenalkan sama pacarnya, tiba-tiba dia nikah. Nah, setelah dia nikah, dia punya anak. Apa yang terjadi? Dia mulai menjauh, mulai nggak pernah hubungi kami lagi, nggak exciting lagi tentang apa yang bisa kita kerjakan sama-sama buat anak-anak di pedalaman. Kemudian saya dengar rumah tangganya kurang bahagia, selalu bertengkar, dia seperti kehilangan api, dan tidak jelas tujuan hidupnya. Akhirnya dia cuma bertahan hidup dengan bekerja untuk supaya bisa mensupport istri dan anaknya. Apa yang pesan moral yang saya mau sampaikan di sini? Anak muda harus lihat apa yang esensi dan tidak esensi, apa yang penting, apa yang bisa dikompromi, apa yang bisa, yang wajib harus, apa yang bisa kita mengerti. Hal-hal penting yang mendasar yang akan terus mengikuti kita dalam perjalanan kita ke depan dalam pernikahan adalah hal-hal yang harus diutamakan. Yang pertama soal karakter. Kalau kita kenal sama dia nggak kaya, mungkin uangnya pas-pasan, dia nggak bisa ajak kita makan di restoran, mungkin cuma makan nasi bebek di warung aja, tapi saya mau kasih tahu, kalau dia punya karakter takut akan Tuhan, dia menghidupi nilai-nilai, punya karakter yang lahir ditakut akan Tuhan, dia rajin, dia berintegritas, dia tanggung jawab, dia komitmen, dia bisa dipercaya. Saya mau bilang, dari nggak punya apa-apa, saya percaya dia akan jadi orang kaya.
Rahasia keberhasilan firman Tuhan adalah orang itu harus takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran, dan menjaga hidupnya dikelilingi oleh orang-orang benar. Kalau kita memilih dari yang tidak esensi, hanya soal urusan wajah dan kekayaan, semuanya bisa pudar. Tapi mari melihat dari sisi yang berbeda. Apa yang esensi? Apa yang ke depan akan kamu rasakan dalam kehidupanmu nanti? Bukan kecantikannya, bukan kegantengannya, tapi bagaimana kasihnya, bagaimana karakternya, bagaimana dia memperlakukan kamu setiap hari. Itu jauh lebih penting. Apakah dia membawa kamu ke tempat yang lebih baik? Seringkali dalam hubungan, kita bukan dibawa ke tempat yang lebih baik, tapi malah kita kehilangan tujuan hidup kita. Saya berdoa, Anda diberi hikmat oleh Tuhan dalam memilih menilai calon pasangan hidupmu. Ingat, jangan picky, tapi wise. Jadilah orang yang bijaksana memilih pasangan.